Shalom, bertemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat SMP kelas 9. Shalom anak-anak Ibu, selamat pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda Simanjuntak. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Anak-anak Ibu yang Ibu kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Raja kami, kasih-Mu telah menghidupkan kami. Engkau Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Pada saat ini kami bermohon, tolonglah kami ini, firman dan kehendak-Mu dapat kami pahami, menjadi garam dan terang sesuai maksud ilahi. Remaja Kristen harapan masyarakat kami membawa lingkungan dan masyarakat kepada hidup yang berarti. Roh Kudus menguatkan kami melalui kata dan perbuatan ingin kami berbakti kepada sesama dan Tuhan yang ramani. Amin. Materi pembelajaran kita hari ini, bab 14, Remaja di Tengah Dunia yang Berubah. Bahan Alkitab, 1 Tesalonika 5 ayat 21 dan Matius 5 ayat 13 sampai 14. Indikator dari materi kita hari ini, yang pertama, menjelaskan konteks kehidupan masyarakat di era globalisasi. Kedua, menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi remaja pada masa kini. Ketiga, memahami pentingnya bertindak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani di tengah dunia yang berubah. Keempat, bersaksi tentang perilaku yang berperan aktif dalam menyikapi dunia yang berubah. Pada saat ini, anak-anak Ibu sudah berada di kelas terakhir bangku SMP. Sebentar lagi, kamu akan meninggalkan aras SMP dan meneruskan studi ke jenjang selanjutnya. Pada saat yang sama, lingkungan tempat kita hidup, studi dan berkarya juga terus mengalami perubahan dengan tantangan tersendiri. Untuk menghadapinya membutuhkan strategi khusus agar tidak hanya sekedar dapat bertahan, namun juga mampu berkembang dan menjadi berkat bagi lingkungan. Dunia yang kita jalani sekarang ini adalah waktu yang telah mengalami perubahan dan sedang terus berubah dari waktu ke waktu. Perubahan ini terjadi seiring dengan berkembang pesatnya ilmu dan pengetahuan yang dimiliki manusia yang oleh karenanya telah melakukan dan menciptakan berbagai hal baru sesuai dengan perkembangan zaman. Coba anak-anak sebutkan perkembangan atau perubahan apa saja yang dapat kamu lihat dan kamu alami dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan manusia. Perubahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak sekali perubahan yang terjadi di bidang teknologi informasi komunikasi. Di dunia terjadi ledakan penggunaan telepon seluler yang terus berkembang menjadi telepon pintar atau smartphone yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, menyimpan data pribadi, mengirim uang, berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lainnya. Semuanya itu membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Perubahan di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan perubahan terus terjadi. Berbagai negara di dunia kini menjadi pasar ekonomi tunggal. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Perubahan budaya atau peradaban. Perubahan yang sangat cepat di lingkungan kebudayaan antara lain disebabkan oleh semakin tingginya tingkat interaksi kita dengan bangsa-bangsa lain.
para wisatawan yang datang ke negara kita, arus informasi yang masuk lewat televisi, internet, dan lain-lain telah menimbulkan perubahan yang dahsyat dalam cara hidup banyak warga masyarakat kita. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Perubahan pandangan dan nilai-nilai hidup. Perubahan-perubahan di atas telah membuat pandangan hidup manusia pun turut berubah. Di satu pihak ada orang-orang tenggelam dalam materialisme, hedonisme, dan mementingkan kekayaan materi dan pemuasan nafsu jasmani. Di pihak lain muncul kelompok-kelompok orang yang memperjuangkan pelestarian lingkungan hidup, hak-hak asasi manusia, penolakan terhadap produk dari genetika yang dimodifikasi, dan lain-lain. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Bagus sekali jawabannya anak-anak. Terima kasih. Bagaimana dampak dari dunia yang berubah bagi kehidupan manusia? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Perubahan dunia dalam berbagai aspek tentu telah membawa dampak tersendiri bagi setiap kita yang mengalami dan merasakan perubahan tersebut. Perubahan dan perkembangan yang terjadi di berbagai bidang dapat mengarahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang aktif dan efektif, namun juga bisa sebaliknya. Beberapa dampak positif dan negatif dari dunia yang terus berubah bagi kehidupan manusia. Perubahan dan kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, informasi telah mempermudah komunikasi kita dengan orang lain, bahkan juga dengan mereka yang tinggal di luar negeri. Banyak informasi yang dapat kita temukan di internet. Banyak petani dan pedagang yang diuntungkan oleh hadirnya internet karena mereka bisa berdagang dan bertransaksi secara murah dan cepat lewat internet. Di bidang agama, penyebaran informasi tentang setiap agama dapat dilakukan dengan mudah oleh kehadiran pelayanan internet. Di bidang kesehatan, kita sangat terbantu dengan adanya peralatan medis yang canggih, sehingga dapat menolong para dokter dan petugas medis untuk menemukan berbagai masalah di bagian tubuh kita. Di bidang komunikasi, kita sangat terbantu bisa terhubung dengan baik dengan melihat wajah di layar. Di bidang transportasi, kita dengan mudah dapat mengunjungi sanak saudara di kota maupun di negara lain. Jadi masih banyak dampak positif lainnya yang juga sangat bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Kedua, dampak negatif. Perkembangan dan perubahan yang terjadi tidaklah selalu berdampak positif. Perubahan itu bisa membuat orang mengabaikan aspek-aspek kehidupan yang lain seperti kasih, keadilan, penghargaan akan waktu, kepedulian terhadap sesama, bahkan telah menggeser peran Tuhan dalam kehidupannya. Kemajuan teknologi dan informasi juga dapat mengubah kita menjadi pribadi-pribadi yang kurang menghargai proses, hanya menekankan hasil karena semuanya harus serba cepat dan instan. Televisi dan internet juga dapat merenggangkan hubungan kita dengan orang lain. Selain itu, apa yang tersedia lewat berbagai media tersebut seringkali ditampilkan apa adanya tanpa penyaringan lebih dahulu. Akibatnya seringkali anak-anak kecil dan remaja bisa menemukan tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan tingkat usianya, yang cenderung membuat orang tidak menghargai sesama sebagai gambar Allah atau imago Dei. Tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi manusia saat melakukan perubahan? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Banyak tantangan yang harus dipikirkan secara serius oleh orang Kristen yang mempunyai kapasitas untuk melakukan transformasi atau perubahan, terutama melalui pendidikan. Tantangan tersebut adalah yang pertama, bidang informasi berkembang pesat. Bahkan terjadi lonjakan informasi.
misalnya di bidang teknologi, komunikasi, dan informasi. Pertumbuhan telepon seluler dan komputer, berbagai informasi tersebut tidaklah bebas, artinya berbagai informasi dan produk-produknya itu tidak 100% mengandung kebenaran, bahkan sebagian menyesatkan. Sayangnya, arus informasi ini membanjir dan mudah diakses oleh anak-anak dan remaja. Kedua, dunia menjadi satu kesatuan ekonomis. Fenomena ini menjadikan berbagai bangsa saling tergantung. Yang ketiga, semakin banyak negara yang tersisih secara sosial dan ekonomi. Dunia akan mengalami lonjakan kemiskinan, kelaparan, dan tunawisma. Keempat, berkembangnya nilai-nilai moral yang kacau karena munculnya industri pornografi secara besar-besaran yang dapat diakses oleh anak-anak maupun orang dewasa. Di pihak lain, korupsi merajalela dengan sangat dahsyat dan dianggap sebagai bagian yang wajar dari hidup bangsa kita. Yang kelima, menguatnya sekularisme. Sekularisme adalah pandangan yang menganggap agama tidak penting karena segala sesuatu dapat dijelaskan oleh akal dan ilmu pengetahuan. Bagaimana menghadapi dunia yang berubah di bawah terang Kristus? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Setiap orang Kristen merupakan bagian dari dunia yang terus berubah, bahkan merupakan pelaku-pelaku perubahan. Terhadap perkembangan dan kemajuan-kemajuan yang terjadi dalam dunia sekarang ini, sebagai umat Kristen kita perlu untuk mensyukuri dengan pemahaman bahwa kemajuan-kemajuan tersebut dapat terjadi hanya karena dan atas prakarsa Tuhan sendiri lewat manusia yang mengusahakan berbagai kemajuan tersebut. Prinsip pertama yang harus dilakukan untuk menghadapi dunia yang berubah adalah menjadi orang Kristen yang berbeda. Berbeda artinya mampu menjadi pribadi-pribadi yang tetap mencerminkan Kristus di tengah dunia yang berubah. Menjalani kehidupan Kristen yang berbeda dilukiskan dalam penegasan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Prinsip kedua yang harus kita jalankan adalah benar-benar secara efektif melakukan kehendak Tuhan dengan menjadi garam dan terang dunia. Penegasan ini sesungguhnya menggambarkan setiap kita memiliki potensi untuk memberi pengaruh dan rasa yang berbeda di tengah dunia yang berubah. Garam hanya dapat dirasakan manfaatnya jika garam tersebut mau larut dan memberi rasa asin. Hal ini menuntut sebuah kekuatan kebersamaan bagi setiap orang Kristen untuk bersama-sama membangun semangat dan langkah untuk menggarami lingkungan di sekitarnya yang mungkin telah dipengaruhi oleh berbagai dampak negatif. Hal ini dapat kita wujudkan secara bersama lewat komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita, seperti gereja, keluarga, dan komunitas lainnya. Baik secara pribadi maupun dalam kebersamaan kita dapat menjadi garam lewat sikap hidup yang memberi makna bagi sesama. Menjadi terang berarti masing-masing kita harus menjadi sesuatu yang berbeda yang dapat dilihat orang. Karena kita dan keseluruhan hidup kita adalah terang yang dapat disaksikan oleh banyak orang dan menuntun mereka kepada kebaikan. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa kita sebagai murid-murid Kristus tidak bisa menarik diri dari pentas masyarakat yang selalu berubah. Orang Kristen juga tidak boleh berdiam diri. Kesaksian orang Kristen, termasuk remaja Kristen, harus selalu merefleksikan dan memberlakukan nilai-nilai Kristiani. Apa tugas remaja Kristen di tengah-tengah dunia yang berubah? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Kita masing-masing, ibu, anak-anak ibu adalah bagian dari komunitas kita.
mulai dari keluarga sebagai komunitas yang paling kecil, sekolah, dan masyarakat. Anak-anak ibu perlu bersikap kritis terhadap perubahan dan perkembangan yang ada. Artinya, setiap perkembangan maupun kemajuan seharusnya tidak diterima begitu saja. Kita harus berani mempertanyakan, menguji, dan menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi. Ada tugas yang harus disadari oleh anak-anak ibu sebagai remaja Kristen di tengah-tengah dunia yang berubah. Yang pertama, sadar akan waktu. Kita masing-masing diciptakan dalam kurun waktu tertentu dan waktu tersebut. Itu berarti kita berbicara tentang dua hal, yaitu waktu di awal kita dilahir dan waktu di mana kita akan berakhir di dunia ini. Sebagai remaja Kristen, kamu harus menyadari bahwa waktu adalah pemberian Tuhan, memaknainya sebagai kesempatan untuk melakukan banyak hal yang positif dan memanfaatkannya dengan baik di tengah dunia yang terus berubah. Kedua, mengenal dunia yang berubah. Kamu harus mengenal bagaimana dunia berubah dengan cepat setiap saat. Dengan mengenal konteks dunia, kamu diharapkan mampu menjadi pribadi yang aktif, berperan untuk menghadirkan perubahan yang signifikan dan berkat bagi dunia. Ketiga, menerima tantangan dunia yang berubah. Setiap zaman memiliki tingkat pergumulan dan tantangan tersendiri. Akan sangat bijaksana bila setiap remaja dapat menerima tantangan di dunia yang berubah, bukan hanya menerima segala kemudahan di dalamnya. Ingatlah bahwa masa remaja adalah masa di mana setiap remaja mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Remaja masih sangat mungkin untuk merencanakan berbagai macam hal untuk membangun masa depannya dan menyumbangkan sesuatu bagi lingkungannya. Bagaimana merencanakan masa depan dalam dunia yang berubah? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Beberapa hal yang perlu anak-anak ibu perhatikan saat membuat rencana masa depan di tengah dunia yang berubah. Yang pertama, melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Yang kedua, realistis. Harapan atau cita-cita masa depan remaja haruslah direncanakan secara realistis. Artinya, berusahalah mencapainya melalui cara, pendekatan, dan strategi tertentu. Ketiga, cara yang dipakai untuk mencapai harapan dan cita-cita haruslah tepat. Yang keempat, mempersiapkan diri. Salah satu cara untuk meraih masa depan yang direncanakan adalah dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kelima, luas. Cita-cita atau harapan masa depan harus dirancang secara luas atau fleksibel, sehingga bila kamu mengalami berbagai benturan atau hambatan, kamu bisa segera menyesuaikan dengan tuntutan keadaan. Dan yang terakhir, mengenali potensi dan kecerdasan pribadi. Anak-anak ibu perlu mengenali potensi diri dan kecerdasan kamu, karena hal tersebut sangat penting dalam meraih masa depan. Karena banyak remaja gagal mencapai harapannya karena mereka kurang mengenali potensi diri maupun kecerdasan mereka. Setiap remaja Kristen harus menyadari bahwa kesempatan belajar lewat sekolah, keluarga, dan masyarakat harus diintegrasikan dengan baik bersama firman dan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Artinya, remaja tidak hanya sekedar belajar, tetapi mampu untuk mempraktikkan apa yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini banyak remaja yang justru lebih memilih untuk hidup berseberangan dengan kehendak dan firman Tuhan yang telah dipelajarinya. Anak-anak ibu pun harus ingat, untuk dapat mengerti rencana Allah dalam dunia yang berubah, kita harus terus punya motivasi untuk belajar, mau beradaptasi dengan lingkungan,
agar tidak ketinggalan, bahkan tersisih dari perkembangan keadaan sambil berpegang pada firman Tuhan. Untuk itu, anak-anak ibu harus berusaha untuk tetap membina diri, mengembangkan dan membangun kebiasaan untuk berelasi secara intim dengan Tuhan. Dengan cara itulah anak-anak ibu dapat menemukan rencana Allah dalam hidupmu. Tugas anak-anak ibu, buatlah dengan sungguh-sungguh dan tuliskan komitmen kamu pada sehelai kertas tentang kesediaan kamu untuk menjadi orang Kristen yang tetap teguh dalam Tuhan di tengah-tengah dunia yang berubah. Kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini, dunia sedang dan terus mengalami perubahan pesat di berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, budaya, dan pandangan hidup. Kita harus mencermati perubahan dan kemajuan dalam berbagai bidang sosial yang memiliki dampak positif maupun negatif. Dengan analisis yang tajam, kita harus mampu menentukan pilihan selaku anak-anak Tuhan, menjadi berkat bagi lingkungan kita. Pada saat yang sama, kita memperkuat iman dan mengambil tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Orang Kristen harus peduli pada lingkungan, mempersiapkan masa depannya dengan sungguh-sungguh. Perencanaan masa depan perlu melibatkan Tuhan sehingga hasilnya dapat menjadi berkat bagi diri pribadi, masyarakat sekitar, dan memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita tersisih dan tertinggal dalam proses globalisasi. Anak-anak ibu yang ibu kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa atas pelajaran berharga di hari ini. Kami ingin menjalani masa depan bersamamu Tuhan. Penuhi selalu hidup kami dengan roh-Mu yang kudus, agar kami dituntun memperoleh masa depan yang bermakna. Ajar kami untuk selalu berpegang teguh pada firman kehendak-Mu. Tolong kami, karena kami ingin menjadi berkat di tengah dunia yang berubah. Kami rindu untuk menjadi remaja yang melakukan kehendak-Mu. Dengan sadar lewat sikap, pikiran, dan perbuatan, kami ingin memuliakan nama-Mu. Karena Kristus Yesus anak-Mu yang memberikan hidupnya bagi kami. Amin. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Jangan lupa subscribe dan like serta share dan beri komentar yang positif. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan jadi berkat bagi semua.